Aku lembur 3 bulan demi proyek besar ini. Tapi tepat sehari sebelum tanda tangan kontrak, aku ditikam dari belakang sama rekan kerja sendiri. Lin Qingyu, proyek 80 juta ini kamu yang dorong sampai review akhir. Perusahaan mengakui itu. Tapi pengakuan bukan berarti kamu boleh rusak suasana tim. Pak Song, saya cuma mau tahu. Sebenarnya saya merusak apa? Temu klien, revisi proposal tiap akhir pekan. Terus yang lain gimana? Direktur Lin, kami bukannya tidak mengakui kontribusimu. Cuma caramu yang selalu ngegas, bikin semua orang tertekan berat. Tadi malam klien tanya soal teknis, siapa yang suruh saya maju duluan? Saat kontrak macet, siapa juga yang bilang, Direktur Lin paling paham. Tolong bantu bereskan. Perusahaan tidak bisa mendukung sikap jagoan sendirian. Proyek ini hasil kerja tim, jadi skema bonusnya harus disesuaikan. Setelah keputusan perusahaan, kami beri uang lembur 1.000 yuan. 3 bulan negosiasi klien, review akhir pekan, revisi dini hari. Dan ujung-ujungnya cuma 1.000 yuan? Ini uang lemburnya. Sudah dibayar lunas. Komisi proyek dibagikan ke tim demi keseimbangan. Direktur Lin, kami cuma mau kerja normal. Kak Lin, maaf. Aku kira semua sudah tanda tangan. Qingyu, yang perusahaan butuhkan sekarang adalah stabilitas. Qingyu, kamu ini level manajerial. Kamu harus punya visi besar. Jadi mulai hari ini, perusahaan tidak mendukung saya lembur. Terus-terusan tambal sulam proyek, begitu? Kami tidak mendukung lembur tanpa batas. Tapi di titik krusial proyek, kamu tetap harus ambil tanggung jawab. Kalau begitu saya paham. Saya tanda tangan. Nah, gitu dong. Perusahaan nggak bakal ngecewain mitra. Kalau perusahaan punya standar baru, ya saya ikut standar itu. Lain kali jangan pakai alasan buat gantiin mandat resmi. Mereka bilang saya nungguin klien di luar jam kerja itu gila kerja. Tapi klien nggak bakal nunggu cuma gara-gara omongan manis. Soal omongan Direktur Lin tadi di rapat, jangan dimasukin ke hati. Nanti malam urusan Shenian. Kamu tetap datang sesuai rencana awal ya. Datang sebagai apa? Kamu penanggung jawab proyek. Klien percaya sama kamu. Tadi Pak Song bilang hasil proyek itu kerja tim. Nggak boleh dukung jagoan sendirian. Siapa yang kasih mandat? Siapa datang? Siapa tanda tangan? Pas dipuji disebut tim. Pas ada masalah saya sendirian yang disuruh beresin? Direktur Lin, ini proyek 80 juta tahu? Jangan bikin drama cuma gara-gara soal bonus. Saya nggak bikin drama. Orang yang bikin drama nggak bakal nanya soal mandat duluan. Saya cuma kerja sesuai standar baru perusahaan. Bukannya selama ini selalu kamu yang langsung turun? Klien nanya apapun, kamu bisa putusin di tempat. Dulu saya yang tambal sulam tanpa mandat, sambil nenangin klien. Nenangin tim, nenangin bos. Sekarang ada batasan, saya ikut. Qingyu, aku juga harus datang malam ini. Klien mau konfirmasi kompatibilitas antar muka, Pak Luo. Aku bisa bantu rapikan dokumennya. Tapi kalau penanggung jawab teknis nggak datang, siapa yang jawab? Tapi kan antar muka itu selama ini kamu yang urus. Makanya saya tulis jelas. Dokumen antarmuka sudah masuk arsip. Saya bisa tunjukkan partnya. Konfirmasi teknis, silakan tanda tangan penanggung jawab teknis. Lin Qingyu, kamu harus bikin semuanya sekaku ini? Yoci, lepas tanganmu. Email ini buat simpan prosedur di perusahaan. Sekaligus kasih ruang buat semua orang. Juci bilang kau akan melalui proses otorisasi? Qingyu adalah simpul kunci malam ini. Ini bukan saat kau berpose. Presiden Song baru saja menjelaskan. Perusahaan tidak mendorong lembur tanpa batas. Pada jam 8 malam ini, negosiasi akhir jam non kerja melibatkan. Teknologi kontrak dan otorisasi saya perlu konfirmasi tertulis. Anda adalah karyawan lama. Mari kita stabilkan prosesnya besok. Kemarin bisa dibuat 3 bulan terakhir bisa dibuat. Jadi komisi saya hanya 1.000 yuan. Perusahaan tidak memberi Anda kesempatan untuk pergi malam ini. Anda dapat berbicara tentang bonus nanti. Jangan bicara tentang otorisasi. Mohon konfirmasi siapa yang mewakili perusahaan sebelum jam 8 malam ini. Aku melihat jam 8 malam ini. Negosiasi akhir Yanyo. Qingyu membutuhkan proses, lalu make up proses. Presiden Song, saya bisa pergi atas nama bisnis, tetapi pelanggan telah. Direktur Lin berbicara. Aku takut substitusi, sementara Shenian tidak mengenalinya. Pelanggan mengakui bahwa otorisasi perusahaan bukan saya pribadi.
Otorisasi dapat membuat Anda berbicara terlebih dahulu. Juji dan Luo Jing'an bekerja sama dengan Anda. Jadi yang paling stabil. Tidak bekerja sama dengan saya mewakili perusahaan. Tapi malam ini saya ingin menjawab antarmuka yang kompatibel. Aku tidak kenal denganmu. Informasi di sini selama 3 bulan terakhir pertemuan menit antar muka. Konfirmasikan bahwa umpan balik pelanggan memiliki catatan. King Yu, aku tahu kamu kesal. Tapi proyek ini tidak boleh hilang. Kamu penanggung jawabnya. Di saat genting, jangan cuma bicara prosedur. Aku bicara prosedur karena perusahaan memotong bonusku. Keberhasilan tim, tanggung jawab juga tim. Keberhasilan tim, tanggung jawab juga tim. Youji, katamu klien hanya akui solusi? Malam ini kamu mewakili sisi bisnis. Maksudku proyek keseluruhan, bukan keputusanku. Kenapa laporanmu tak bilang tak bisa putuskan? Aku pastikan data teknis, tapi jika klien kejar detail, aku butuh King Yu untuk melengkapi. Aku lengkapi sesuai mandat. Yang tanda tangan, tanggung jawab. Baik, malam ini kamu pergi. Youji wakili sisi bisnis. Luo Jing'an wakili sisi teknis. Kamu yang urus komunikasi klien. Pulangnya buat notulen rapat. Masih kurang 1. Siapa yang konfirmasi pasal kontrak? Tim legal konfirmasi siang ini. Masukkan ke mandat. Jika klien tanya jadwal bayar, titik terima, batas tanggung jawab, dan kompensasi. Aku tidak bisa asal janji atas nama perusahaan. Sekarang sudah bisa. Mandatnya sudah jelas. Aku akan bekerja sesuai mandat. Jam 8 malam, siapa tanggung jawab bagian apa? Di depan klien jangan bilang tidak jelas lagi. Malam ini penanggung jawab bisnis Kiming adalah Youji. Penanggung jawab teknis adalah Luo Jing'an, betul? Betul, sisi bisnis aku yang tanggung jawab. Mulai dari jadwal bayar. Di proposal terbaru kalian, ada tahap konfirmasi antara DP dan pelunasan. Konfirmasi ini diinisiasi oleh siapa? Selesai dalam berapa hari? Detail ini sebelumnya mostly diurus Direktur Lin. Aku bisa cek lagi setelah kembali. Malam ini negosiasi final, bukan prakomunikasi. Kamu wakili bisnis, tapi tidak bisa memastikan jadwal pembayaran? Pembayaran node dalam persyaratan tambahan, halaman 3. Pada halaman 3 tahap dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. Manajer proyek memulai dalam 3 hari kerja. Baik. Teknik Sing. Uji kompatibilitas antarmuka yang Anda janjikan 2 putaran. Siapa yang akan meninjau rencana pemulihan abnormal di babak pertama? Sesuai dengan proses. Seharusnya tim teknis kami yang mengaudit tim teknis yang menandatanganinya. Jalan arsip Presiden Luo telah dikirim pada sore hari. Tinjauan rencana pemulihan dalam ringkasan kompatibilitas antarmuka. Aku menandatanganinya. Tuan Lin, mengapa konfirmasi ini dalam 3 bulan terakhir? Semua yang Anda promosikan. Di masa lalu, saya mengisi pekerjaan untuk kemajuan proyek. Hari ini perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas, jadi setiap item malam ini. Semua dikonfirmasi oleh otorisasi. Yang saya butuhkan adalah tim nasional. Bukan hanya 1 orang. Negosiasi berlanjut malam ini tetapi semua hal yang tidak dikonfirmasi di tempat. Dokumen tertulis sebelum jam 9 besok pagi. Shenyan juga memiliki surat konfirmasi otorisasi akhir. Kiming perlu dicap malam ini. Orang yang bertanggung jawab atas bisnis yang mencap surat konfirmasi. Direktur Lin, Anda paling akrab dengan proses perangko, Anda kembali ke perusahaan dengan kecepatan tercepat. Orang yang bertanggung jawab atas bisnis adalah surat konfirmasi Anda. Ini bukan waktunya. Sangat jelas ketika saya membagi bonus sekarang. Saya bertanya kepada Presiden Song Song. Surat konfirmasi otorisasi akhir untuk stempel. Direktur Lin mengatakan bahwa saya adalah kepala bisnis dan meminta saya untuk kembali ke perusahaan untuk mendapatkan meterai. Lalu kau kembali dan ambil kembali dalam 20 menit. Pak Song, kalau saya pergi, siapa yang jawab klien di lapangan? Bukannya kamu bilang bisa handle urusan bisnis? Kalau macet cuma gara-gara surat konfirmasi, tanggung sendiri risikonya. Pak Song, saya cuma mau pastikan satu hal. Malam ini, untuk urusan bisnis. Apakah penanggung jawabnya Youji? Ya? Youji yang mewakili bagian bisnis. Bagus. Surat konfirmasi jadi tanggung jawab Youji untuk diserahkan.
Pak Luo, dokumen pemulihan antarmuka ini harus ditandatangani malam ini. Malam ini? Tapi rencana pemulihan masih harus dicek parameternya. Luo Jing'an, kamu cek langsung di lokasi. King Yu ada di sampingmu, suruh dia bantu. Pak Song. Di surat kuasa tertulis jelas, Luo Jing'an bertanggung jawab atas konfirmasi teknis. Saya cuma bisa kasih latar belakang, tak bisa tanda tangan menggantikan dia. Lin Qingwei, jangan mainkan istilah di depan klien. Saya tidak main istilah. Saya jalankan sesuai mandat yang Anda tanda tangani. Saya kembali ke kantor ambil stempel sekarang. Bawa surat kuasanya. Sebelum stempel kembali, jangan janjikan klausul baru secara lisan. Direktur Lin, perusahaan kalian memang biasa begini ya, mendadak menambal prosedur? Dulu saya yang selalu menambalnya untuk mereka. Kalau Shen Yan tak bisa kasih versi stempel sebelum jam 21.30, sistem penilaian akan menutup batch malam ini. Direktur Lin, berapa lama lagi Youchi sampai? Penanggung jawab tak ada di lokasi. Pak Luo, nyalakan speaker. Biar klien juga dengar progresnya. Zhang tidak bisa mendapatkan cap untuk disetujui di Songbus. Juga konfirmasi kontrak. Direktur Lin, kau beritahu Shen Yan. Saya akan menemukan Presiden Song besok pagi. Chow, aku bisa mendengar. Versi perangko adalah prasyarat untuk konfirmasi Anda di sore hari. Shen Yan, proses internal kami macet sementara. Tidak memengaruhi ketulusan kerjasama. Ketulusan kerjasama tidak dapat menggantikan dokumen otorisasi. Bagian depan diberi cap pada jam 9.30. Hanya dapat dicatat sebagai bahan yang tidak lengkap. Apakah lampiran teknis sudah selesai? Ada dua parameter yang saya tidak yakin apakah itu versi final. Versi final ada di sini. Anda dapat memeriksa tetapi tanda tangan hanya dapat ditandatangani oleh Anda. Sebelumnya, kau sudah selesai membaca ini untukku. Itu sebabnya Anda merasa bahwa ini bukan kontribusi. Direktur Song. Juji mengatakan Zhang tidak bisa mendapatkannya. Luo Jing'an, Anda menandatangani lampiran kayu teknis terlebih dahulu. Dua parameter Song belum dikonfirmasi. Bukankah King Yu ada di sampingnya? Direktur Song, saya dapat menjelaskan lokasi informasi. Akhirnya dipastikan bahwa orang itu adalah Luo Jing'an. Lin King Yu, kau benar-benar harus terjebak di sini. Proyek ini tidak terjebak dalam diriku. Itu kartu tanpa otorisasi tanpa konfirmasi. Tidak ada yang mau menandatangani. Aku akan berikan Kiming 15 menit lagi. Stempel surat konfirmasi sebelum jam 9.30 dan stiker teknis. Atau pembicaraan ditunda malam ini. Dulu saya berpikir bahwa menambahkan lebih banyak proyek akan lebih lancar. Ternyata bukan hanya celah yang saya isi. Dan tanggung jawab yang tidak mereka ambil. Kiming masih memiliki 14 menit. Ambang batasnya salah. Versi final itu 300 konkuren. Di sini tertulis 500. Klien sudah konfirmasi 300 minggu lalu. 500 itu angka internal, bukan komitmen. Ubah jadi 300, tanda tangan sekarang. Setelah Direktur Song revisi, lampirannya harus dibuat ulang. Nomor versinya juga harus dipastikan. Kalian kan ada di depan klien. Konfirmasi langsung saja, kenapa harus ribet? Versi tertulis yang diakui, bukan lisan. Saya sudah sampai kantor. Persetujuan Direktur Song belum lolos. Form konfirmasi legal juga belum diunggah. Bisa nggak klien terima versi scan dulu? Tanpa versi berstempel, sistem nggak bisa submit. Suruh saja Direktur Lin yang bicara ke Shen Yan. Shen Yan kan selalu percaya dia. Youchi. Tepat waktu itu kuncinya, bukan stempel. Lin King Yu, kamu memang maunya lihat proyek ini gagal, baru puas? Proyek gagal atau enggak itu tergantung kelengkapan dokumennya. Bukan soal saya tanggung jawabmu. Lampiran teknisnya masih berapa lama? Saya sudah buat ulang. Tapi nomor versinya harus dikonfirmasi klien. Saya nggak berani tanda tangan langsung. Kamu bisa tulis berlaku setelah ada konfirmasi klien. Tapi apakah klien menerimanya? Itu keputusan Shen Yan. Perundingan final tidak menerima penandatanganan bersyarat. King Yu, kamu selesaikan dulu lampiran teknisnya. Lalu suruh Luo Jing'an tanda tangan. Kalau sudah pasti, saya cari jalan. Saya bisa jelaskan sumber datanya. Saya tidak akan putuskan final. Jangan lupa, kamu belum resign. Saya juga nggak lupa.
Hari ini perusahaan baru saja mengajari saya. Batasan itu penting. Waktu Shen Yan telah tiba. Negosiasi ditangguhkan malam ini. Kiming gagal menyerahkan materai tepat waktu. Surat konfirmasi otorisasi dan lampiran teknis akhir. Silakan buat materi tertulis sebelum jam 9 besok pagi. Jika tidak, Yanyo Group akan memulai penilaian pemasok alternatif. Masih ada 40 menit untuk menyegel surat konfirmasi. Semua aksesori teknis akhir. Presiden Song, aku berlari kembali ke perusahaan tadi malam. Kata administrasi, tidak dapat ditutupi tanpa konfirmasi hukum. Rantai ini bukan satu-satunya yang bisa saya selesaikan. Tadi malam Anda adalah pemimpin bisnis. Sekarang apa yang harus dilakukan? Saya telah mengubah lampiran teknis tetapi nomor versi dibuat pagi ini. Saya tidak yakin apakah pelanggan akan mengenalinya. Jika Anda tidak yakin, Anda harus mengirimkannya sebelum menjelaskan. Saudari Lin, kau tidak tidur sepanjang malam. Tidur atau tidak bukanlah intinya. Intinya adalah bahwa setiap kalimat harus memiliki sumber. King Yu, Notulen, Anda melihat materi dan mengirimkannya ke Shen Yan. Dia percaya padamu. Siapapun yang bertanggung jawab atas materi. Otorisasi Anda menulis dengan jelas. Sekarang bukan waktunya untuk peduli. Karena itu bukan perhatian, itu lebih jelas. Siapa yang menjawab tadi malam tidak menjawab siapa yang berjanji untuk perbaikan. Semua ada di dalam. Lin King Yu, kau menulisnya. Bukankah ini membuat pelanggan merasa bahwa kami tidak profesional? Tamu telah melihat notulen tadi malam. Aduh, Pemberitahuan. hingga pukul 9 pagi, Kiming belum kirim lengkap. Surat konfirmasi mandat final, batasan kontrak, formulir konfirmasi, dan lampiran teknis final. Yanyo Group akan mengikuti prosedur pengadaan dan memulai evaluasi vendor cadangan. King Yu, kamu sekarang telepon Shen Yan. Jelaskan segera. Jelaskan apa? Jelaskan kenapa semalam tidak ada materi. Atau jelaskan kenapa pagi ini juga belum dilengkapi? Aku sudah mengarsipkan seluruh proses semalam. Setelah ini, yang lengkapi materi yang hubungi klien. Dulu aku takut proyek berhenti di tanganku. Jadi semua pekerjaan kuambil sendiri. Tapi ada perahu. Yang lambat bukan karena aku mendayung sendirian. Tapi karena mereka tidak pernah belajar memegang dayung. Siapa yang mau jelaskan? Kenapa semalam stempel, surat konfirmasi, dan lampiran teknis saja tidak bisa dilengkapi? Pak Song, klien selama ini selalu mengakui Direktur Lin. Kalau semalam dia mau bicara lebih banyak, Shen Yan belum tentu menunda negosiasi. Semua dalam mandatku sudah kusampaikan tadi malam. Yang tak kukatakan, tak bisa kujanjikan untukmu. Materi bisnis selalu kamu yang selesaikan. Wajar saja ada yang terlewat. Di tabel pembagian bonus, kamu terima dengan mulus. Cukup. Sekarang bukan waktunya mengungkit masa lalu. Luo Jingan. Kenapa lampiran teknis sampai akhir tidak bisa ditandatangani? Versi semalam ada kesalahan parameter. 300 konkurensi ditulis 500. Kalau sudah ditandatangani, nanti penerimaan akhir bisa bermasalah. Siapa yang memasukkan parameter sementara ke dokumen final? Aku sudah memeriksa arsip dokumen. Versi final parameternya 300 konkurensi. Angka 500 di lampiran sementara semalam. Adalah versi baru yang dibuat tim teknis Pak Luo setelah jam 7. Waktu itu aku cuma mau kejar sebelum jam 9. Jadi ini salah teknis dari tim teknis yang ubah mendadak. Tim bisnis juga belum dapat surat konfirmasi stempel. Tim legal belum unggah formulir konfirmasi kontrak. Semalam bukan salah satu titik. Tidak ada yang pegang prosedur. Kenapa semalam kamu tidak peringatkan risikonya? Sudah kuingatkan. Soal mandat resmi, kehadiran rapat, tanggung jawab. Konfirmasi kontrak dan teknis sudah kukirim pagi. Presiden Song, Yoshi, Luo Jing'an, dan tim proyek. Aku juga terima. Aku bisa lanjut lengkapi materi, tapi harus sesuai mandat resmi. Siapa yang bertanggung jawab, dia yang tanda tangan, dia yang kirim. Baik. Kalau begitu ikuti prosedur, Youchi. Sebelum jam 11 lengkapi materi bisnis.
Luo Jing'an, lampiran teknis dibuat ulang. Lin Qingyue, kamu tangani penggabungannya. Penggabungan bisa, tapi tanda tangan, kirim, dan janji atas nama orang lain tidak bisa. Qingyue, proyek ini sudah masuk tahap penilaian cadangan. Perusahaan harus periksa dulu materi semalam. Sebenarnya pernah dibawa keluar olehmu atau tidak? Silakan bisa, sistem perusahaan. Komputer kantor, email kantor, log akses proyek. Semua harus diperiksa. Tidak masalah. Aku minta admin dan itu sesuai prosedur. Aku kooperatif. Tapi komunikasi dengan beberapa klien itu lewat HP, kan? Selanjutnya juga kirim ke HPMU. Klien kirim pengingat ke HP saya. Soalnya selama ini, perusahaan diam-diam anggap waktu pribadi saya buat tambal sulam. Semalam isi pengingatnya sudah saya teruskan ke email proyek. Perangkat pribadi tidak boleh kena pemeriksaan tanpa batas. Kamu panik kenapa? Cuma mau cek yang benar. Saya tidak panik. Saya cuma minta yang diperiksa itu data perusahaan. Ikuti prosedur perusahaan. Ini daftar arsip dari tadi malam sampai hari ini. Email, lampiran, surat mandat, notulen rapat, jam pengiriman. Semua ada di dalam. Kak Lin, semalam kamu sudah bereskan semuanya? Sejak saya tanda tangani uang kompensasi 1.000 yuan, saya sudah tahu. Setiap langkah ke depan harus ada jejaknya. Masih ada satu hal lagi. Tadi malam jam 9.20, Yoichi pakai akun divisi bisnis. Mengunduh tabel rentang harga dasar dan ketentuan diskon. Saya cuma mau lengkapi berkas. Lengkapi berkas tidak perlu unduh rentang harga dasar. Apalagi sampai pindahkan file ke email perantara eksternal. Email eksternal? Tadi malam jam 9.35, tabel rentang harga dasar. Diteruskan ke alamat email di luar domain perusahaan. Pengirimnya, Yoichi. Jelaskan. Pak Song, saya sungguh bukan membocorkan data. Semalam saya lihat klien terlalu kaku, jadi saya tanya kenalan. Apa ada jalur yang bisa bantu melobi? Dia bilang mau lihat ruang harga kita, makanya saya kirim. Kamu kirim harga dasar ke pihak luar cuma buat tanya-tanya. Aku juga demi proyek ini. Klien pasti sudah stop proyeknya. Yoichi, klien stop karena mandat. Surat konfirmasi dan lampiran teknisnya belum lengkap. Bukan karena tidak ada orang yang carikan koneksi buat kamu. Kotak surat eksternal itu adalah tumpukan. Teman yang melakukan konsultasi industri. Kotak surat ini bukan milik perusahaan konsultan. Informasi pendaftaran menunjukkan bahwa itu adalah agen perdagangan. Nama domain yang sama setelah jam 9.40 malam. Juga membuka lampiran 3 kali. Aku tidak tahu dia akan. Aku hanya ingin mendapatkan saran. Apa yang Anda ambil bukan saran, adalah garis bawah dari kutipan perusahaan. Ini diproses secara internal terlebih dahulu. Yang paling penting sekarang adalah proyek Yanyo. Yoichi segera hubungi email itu. Biarkan pihak lain menghapus file. Harga cadangan yang telah dikeluarkan tidak dapat dihapus. Sekarang harus membekukan otoritas yang relevan untuk melaporkan catatan risiko. Dan beritahu kelompok bisnis untuk berhenti menggunakan kaliber kutipan asli. Anda mengajari saya untuk mengelola. Saya mengingatkan perusahaan untuk mengurangi kerugian. Presiden Song, aku bisa menghubungi saya. Anda menghubungi lagi sekarang hanya akan membuat lebih banyak orang. Aku tahu jam ini benar. Halo grup bisnis teknologi Kiming. Proyek Yanyo Anda minimal bisa. Biarkan interval ini. Jika saya memperkenalkan tamu, kembali ke beberapa poin. Berapa kisaran kutipannya? Perusahaan apa kau? Jangan gugup, Song. Kami hanya melakukan pencocokan sumber daya. Tadi malam ada yang bilang proyek Yanyo. Terburu-buru untuk menemukan jalan, saya melihat ruang penawaran. Memang ada ruang untuk operasi. Siapa yang kasih kamu uang buat negosiasi harga? Itu nggak bisa saya sebutkan. Kalau Anda serius mau kerjasama, saya bisa hubungkan ke orang dalam Yanyo. Syaratnya, komisi baliknya ditulis jelas. Pak Song, matikan. Jangan negosiasi syarat atau komisi balik. Pak Song, saya benar-benar nggak tahu dia bakal telepon. Saya cuma kirim ke satu orang, bukan ke calo kayak gini. File itu sudah dibuka 3 kali. Yang telepon sekarang. Cuma yang pertama, belum tentu yang terakhir.
Mereka sudah tahu batas bawah kita. Semuanya, jangan angkat telepon dari nomor asing dulu. Yoji, sebutkan semua orang yang pernah berhubungan dengan kamu. Saya sebutkan sekarang. Sementara itu, ada 3 hal yang harus dikerjakan. Pertama, bekukan akses kirim eksternal akun bisnis Yoji. Hentikan sementara penawaran harga lama. Ketiga, catat risiko bocornya harga dasar ke dalam log proyek. Lakukan sesuai yang dia bilang. Kamu dari awal memang sudah nungguin saya bikin salah, ya? Yoji, saya sudah ingatkan kamu. Klien percaya ketepatan kirim, bukan jalan belakang. Kamu dengar baik-baik. Soal ini jangan disebar dulu. Siapa yang masih buka mulut sembarangan? Seluruh tim proyek yang kena imbasnya. Sudah bocor. Fokus minimalkan kerugian. Sebelum jam 12? Sekarang saja sudah jam 10.40. Lanjutkan ke bawah. Isinya harus mencakup yang akses info harga dan jalur kirim mencurigakan, serta 1 pintu komunikasi resmi. Hentikan semua komunikasi penawaran yang belum terkonfirmasi. Kinyu, kamu tulis balasannya. Kirim via WeChat. Saya bisa susun kronologi faktanya. Tapi saya nggak bisa tanda tangan untuk tindakan kirim eksternal itu. Saya juga nggak bisa bikin pernyataan palsu atas nama perusahaan. Sekarang bukan waktunya saling lempar tanggung jawab. Yang klien mau itu sikap. Klien mau fakta, langkah penanganan, dan 1 pintu komunikasi. Tapi nggak perlu juga sampai nama saya ditulis di dalamnya, kan? Tulis aja kesalahan tim bisnis. Kenapa nggak bisa? Yang ditanyakan itu jalur pengiriman eksternal yang nggak wajar. Catatan sistem menunjukkan pengirimnya yang. Kalau ditulis tim bisnis, klien justru mengira kita masih mengaburkan tanggung jawab. Kalau gitu tulis saja pihak terkait. Yang penting klien tenang dulu. Kalau klien ternyata sudah pegang catatan pengiriman eksternal, lalu kita tetap menulis pihak terkait, risikonya malah makin besar. Sekarang harus ditulis jelas. Kuotasi awal sudah ditangguhkan. Hak akses pengiriman eksternal akun bermasalah sudah dibekukan. Daftar kontak proyek sudah dilengkapi. Komunikasi lewat 1 pintu resmi perusahaan. Setidaknya rumusan ini bisa memotong kerugian lebih dulu. Kamu daftar semua orang yang kamu hubungi semalam. Nama boleh disamarkan dulu. Tapi waktu kontak dan sumber relasi, serta isi komunikasinya wajib ditulis. Aku nggak ingat semua. Semuanya aku tanya mendadak. Ini kontak terkait proyek, bukan obrolan santai. Kalau lupa, cek log panggilan dan email, serta log akun perusahaan. Jangan sebut aku atau pengirim surat itu. Yoji, surat pengaduan itu. Ada juga orang luar yang ikut campur? Siapa Qin Xiao? Kenapa dia tahu soal surat pernyataan bersama? Cuma teman biasa. Dia cuma dengar aku mengeluh soal urusan kantor. Aku cuma tanya sepintas. Jangan cuma berkutat di ponsel pribadi dulu. Pertanyaan klien masih 1 jam 20 menit lagi. Yoji, kamu memang nggak perlu menyerahkan chat pribadi. Tapi kontak eksternal wajib ditulis. Betul. Ponselku barang pribadi. Kalian nggak boleh asal periksa. Kamu pakai data perusahaan untuk kontak luar. Bagian ini wajib masuk catatan risiko proyek. Kinyu, tulis balasannya dulu. Urusan setelahnya kita tangani di internal perusahaan. Balasannya dibagi 4 bagian. Pertama, konfirmasi bahwa pertanyaan sudah kami terima. Kedua, jelaskan bahwa kuotasi harga sebelumnya sudah ditangguhkan. Ketiga, rincikan soal kendali wewenang dan 1 pintu. Janji akan melengkapi lini masa secara menyeluruh. Jangan tulis berlebihan. Nanti klien malah mengira masalah kita sangat parah. Apa tidak bisa diubah sedikit? Masalahnya memang sudah parah. Sekarang ditulis jelas. Justru untuk membuktikan perusahaan sedang memangkas kerugian. Bukan untuk menyembunyikan masalah. Tanda tangan tulis link Kinyu, penanggung jawab proyek.
Tidak cocok. Bisnis eksternal bukan mandat resmi saya. Tanda tangan bisa ditulis tim proyek Kiming, balasan satu pintu. Ditunjuk oleh Pak Song. Klien itu mengakui kamu. Klien mengakui orang yang menyelesaikan masalah. Bukan orang yang dijadikan tameng tanggung jawab. Pak Song, ada satu hal yang harus saya sampaikan. Surat itu bukan ditulis bersama-sama. Tepatnya di Liu malam sebelumnya. Dia menyuruh saya mencari penanda tangan. Lu Xiao Chuan, jangan memelintir kata-kata. Semua tanda tangan tanpa paksaan. Saya tidak bilang kamu memaksa saya, tapi templatenya dari kamu. Judulnya juga kamu yang menentukan. Kamu bilang akan ditulis sebagai gerakan anti-ilah kerja. Pak Song pasti akan membagi ulang bonus proyek. Kamu mengucapkan kalimat itu. Saya hanya mengingatkan semua orang untuk menjaga hak. Li Qingyu seorang diri, menguasai seluruh proyek. Siapapun pasti tidak nyaman. Beban kerja bisa didiskusikan, bonus bisa diaudit ulang. Tanggung jawab juga bisa dibagikan lagi. Tapi kamu membungkus perebutan kredit dengan isu anti gila kerja. Lalu membocorkan harga dasar ke pihak eksternal. Ini bukan menjaga hak. Kamu sekarang tentu bicara begitu. Kamu selalu jadi inti proyek. Yang dirugikan juga kamu. Rugi atau tidak, ada formulir konfirmasi bonus. Proyek bisa lanjut atau tidak, ada pertanyaan dari klien. Sekarang bukan soal siapa yang paling dirugikan. Tapi perusahaan harus jelaskan risikonya sebelum jam 12. Mana templatenya? Masih ada di email perusahaan, nama filenya. Template pendapat batasan kerja tim. Pengirimnya Youchi. Waktunya 2 hari lalu jam 22.47. Saat itu Yanyo belum negosiasi final. Artinya, laporan ini bukan emosi sesaat, tapi sudah direncanakan dari awal. Youchi, saya tarik kamu ke bagian bisnis. Buat kamu backup, bukan buat kamu nyeret perusahaan. Sampai kena pertanyaan klien. Pak Song, saya cuma mau ambil lebih dari yang seharusnya jadi hak saya. Saya nggak nyangka jadinya begini. Sebelum kamu minta lebih, tanggung dulu bagian yang jadi beban kamu. Tolong konfirmasi juga, apakah akun pengirim anomali masih jadi? Jendela kontak proyek Kiming Technology. Mulai sekarang, Youchi tidak lagi menjabat sebagai jendela bisnis proyek Yanyo. Pak Song, kalau saya dicopot sekarang, jawab klien cepat, atau saya dipecat. Klien tanya, apakah akun bermasalah masih ada di jendela kontak? Menurut kamu, harus saya jawab apa? Suruh Ling Qingyu saja, dia paling kenal klien. Satu kalimat dari dia lebih berguna dari 10 halaman laporan kita. Saya masih transisi, merapikan data dan cek ulang timeline. Melengkapi latar proyek, tapi tolak penunjukan lisan. Tidak akan menandatangani tanggung jawab akun anomali. Kalau begitu, ikuti prosedur saja. Penanggung jawab perusahaan saya yang tanda tangan, satu pintu. Untuk sementara diterima lewat email kantor. Masalah dibagi ke penanggung jawab masing-masing. Bisa. Masalah bisnis dikonfirmasi oleh Pak Song. Lampiran teknis dikonfirmasi oleh Luo Jing'an. Pengiriman materi dicatat oleh Lu Xiao Chuan. Saya hanya bertanggung jawab memverifikasi fakta dan garis waktu. Lampiran teknis saya lengkapi. Tapi standar komunikasi klien, kamu yang bantu rangkai buat saya. Saya butuh notulen rapat yang asli. Semua ada di daftar isi. Mana yang notulen rapat? Mana yang konfirmasi klien? Mana yang baru diskusi internal? Sudah saya tandai dengan jelas. Kak Lin, biar saya yang catat pengiriman. Catat lengkap. Jangan hemat langkah demi orang lain. Saya cuma tanda tangan satu surat, kirim satu materi. Kenapa semuanya jadi salah saya? Qingyue, proyeknya belum sepenuhnya putus. Kamu bertahan dulu, lewati tahap ini. Soal bonus dan mandat resmi kita negosiasi ulang. Pak Song, ini daftar serah terima pengunduran diri saya. Posisi arsip, risiko, dan penanggung jawabnya semua di atas. Mohon tanda tangan terima. Membahas pengunduran diri sekarang, kurang tepat bukan? Saya tidak baru membahasnya sekarang. Surat pengunduran diri sudah saya ajukan 3 hari lalu. Daftar serah terima hari ini saya lengkapi. Mohon tanda tangan terima. Proyek masih dalam masa pertanyaan, kamu pergi di saat seperti ini. Bagaimana klien akan menilai Kiming? Mereka menilai apakah Kiming punya penerima nyata dan satu pintu. Dan punya langkah mitigasi. Bukan menilai saya pergi atau tidak.
King Yu, aku akui tadi aku terburu-buru. Kamu selesaikan dulu urusan Yanyo ini. Soal bonus, mandat, posisi, semua bisa kita rundingkan ulang. Kalau mau runding ulang, ajukan lewat prosedur tertulis. Hari ini hanya tanda tangan berita acara, bukan kontrak lanjutan. Hari ini tak ada yang lengah. Sore ada rapat klarifikasi. Malam lanjut lengkapi dokumen. Semua penanggung jawab tetap siaga. Kalau butuh perpanjangan jam kerja, tolong perjelas tugasnya. Siapa penanggung jawabnya dan bagaimana bentuk mandatnya. Kalau tidak, ujung-ujungnya tidak ada yang tanda tangan, semua yang tambal sulam. Setuju ditulis jelas. Pemeriksaan teknis aku tangani. Tapi aku perlu kepastian, pertanyaan mana yang wajib dijawab hari ini. Dan mana yang bisa masuk keterangan tambahan. Aku perlu tahu alur kirim. Tak mau salah kirim lagi. Notifikasi proyek Y27, mulai penilaian pemasok darah. Yanyo Group sudah merespons. Jam 3 sore. Ada rapat klarifikasi hari. Pihak ini bisa hadir. Peserta yang wajib hadir, pimpinan perusahaan, kepala teknis, dan penanggung jawab pemaparan serah terima proyek. Penanggung jawab pemaparan serah terima proyek, itu kamu. Bisa. Silakan tanda tangani dulu berita acara serah terima. Di surat kuasa rapat, tuliskan aku hanya jelaskan data historis. Dan lingkup serah terima, bukan membuat komitmen bisnis baru. Surat kuasanya juga harus dibuat sekarang? Rapat jam 3. Klien pasti akan tanya tanggung jawab masing-masing. Tulis jelas sekarang. Supaya saat rapat tidak saling lempar tanggung jawab. Tes kompatibilitas, rencana pemulihan, batas penerimaan. 3 hal ini bisa kujawab. Tapi simpul bayar dan kelonggaran harga tidak akan kusentuh. Kepala teknis, Luo Jing'an. Lingkup jawaban, lampiran teknis, jadwal uji, rencana pemulihan. Soal bisnis dan harga tidak dijawab lewat jalur teknis. Sing, saya yang tanggung jawab. Notulen rapat dan catatan pengiriman. Hanya catat yang pasti, tanpa janji apapun. Betul. Setiap komitmen harus ada penanggung jawabnya. Baik. Kalau klien tanya, kenapa selalu kamu yang menghubungi? Kamu jawab apa? Jawab apa adanya. Dulu saya yang memimpin perencanaan solusi. Saya juga banyak menangani koordinasi lintas departemen. Sekarang perusahaan sudah membagi ulang lingkup tanggung jawab. Proses serah terima sedang berjalan. Jangan bicara seolah perusahaan ini tidak ada yang mengurus. Kalimat ini tidak akan merusak citra perusahaan. Yang merusak perusahaan, setelah dibagi, tak ada yang ambil alih. King Yu, dulu banyak jawaban teknis. Saya memang selalu menganggap kamu akan melengkapinya. Hari ini saya yang maju sendiri. Kamu boleh maju. Saya lengkapi latar belakang tanpa ambil kesimpulan. Sudah jam 2.58. Pak Song, sebelum mulai saya konfirmasi dulu. Apakah setiap orang dari Kiming yang hadir hari ini bisa bertanggung jawab atas lingkup tanggung jawab masing-masing? Bisa. Hari ini saya yang jawab dan satu pintu komersial. Luo Jing'an bertanggung jawab atas penjelasan teknis. Lin Qingyu hanya memberikan penjelasan serah terima. Baik, kalau begitu, mulai dari pertanyaan teknis. Direktur Luo dari Xiang'an 11 Suo. Pada lampiran teknis final, laporan uji kompatibilitas antarmuka ronde kedua. Kenapa tidak disertakan bersama jawaban yang dikirim? Uji ronde kedua kemarin belum selesai secara menyeluruh. Kami kirim hasil ronde pertama dan rencana uji ulang. Laporan ronde kedua akan dilengkapi malam ini. Rencana uji ulang diaudit siapa? Malam ini kirim jam berapa? Saya periksa. Versi resmi dikirim sebelum jam 8 malam. Notulen rapat dan poin klien ada di folder 3. Bisa. Direktur Lin, Anda hanya memastikan posisi dokumen. Tidak memastikan kesimpulan teknis. Benar begitu? Benar. Sesuai mandat, saya jelaskan arsipnya. Dan lingkup serah terima. Untuk sisi bisnis, akun pengirim tidak sah sudah dibekukan. Alur penawaran baru dikonfirmasi siapa? Saya yang konfirmasi. Kedepannya satu pintu, lewat email kantor. Apakah Direktur Lin ikut dalam komunikasi penawaran baru? Hanya membantu memverifikasi fakta historis. Tidak ikut dalam komitmen bisnis baru. Tidak menyentuh penawaran tanpa mandat resmi. Minta Kiming lengkapi 3 dokumen sebelum jam 4 sore.
Pertama, halaman tanda terima serah terima. Kedua, daftar satu pintu komunikasi. Ketiga, daftar tanggung jawab pekerjaan yang belum selesai. Sebelum dokumen lengkap, Yanyo tidak melanjutkan negosiasi penawaran. Sebelum jam 4. 3 dokumen. Semoga Kiming yang jawab di rapat berikutnya adalah orang yang bertanggung jawab. Proyek Kiming masuk masa transisi pengawasan. Sebelum jam 4. 3 dokumen. Kinyu, kamu jangan balik ke mejamu dulu. Selesaikan semua di sini. Saya bisa bantu menyusun halaman tanda terima serah terima. Dan daftar arsip historis. Daftar satu pintu dan daftar tanggung jawab. Harus dikonfirmasi penanggung jawab terkait. Dan harus ditandatangani satu persatu. Klien barusan bilang, orang yang menjawab pertanyaan. Itu orang yang bertanggung jawab. Aku yang tanda tangan untuk urusan teknis yang belum selesai. Uji ulang, pemulihan, batas penerimaan, kutulis jelas. Kinyu, kamu kirimkan saja notulensi rapat sebelumnya. Cukup kirimkan jalur aksesnya ke aku. Sudah kukirim. Tanda merah itu konfirmasi klien, tanda biru itu diskusi internal. Jangan diganti-ganti. Aku tanggung jawab satu pintu, daftar, dan catatan pengiriman. Setelah Pak Song konfirmasi, baru kukirim ke klien. Sebelum kirim, periksa penerima, nama lampiran, dan nomor versi. Kamu baru, boleh pelan, tapi jangan takut dikejar. Lalu konfirmasinya dilewati begitu saja. Kak Lin, soal surat laporan itu, maafkan aku. Waktu itu aku takut kalau tidak tanda tangan, bakal dikucilkan. Aku juga merasa kamu terlalu hebat, kami tidak bisa mengimbangi. Aku tahu kamu takut dikucilkan, tapi justru karena takut. Jangan serahkan penilaianmu ke orang lain. Lain kali sebelum tanda tangan apapun, pikirkan dulu. Apakah kamu mau tanggung jawab atas risikonya? Aku ingat. Kinyu, audit khusus ini tunda dulu. Proyeknya belum stabil. Serah terima proyek tetap lanjut. Prosedur resign juga tetap lanjut sesuai aturan perusahaan. Aku tidak bisa, hanya karena kalian merasa butuh aku lagi. Lalu menempatkan diriku kembali ke posisi itu. Proyek masih transisi, lakukan audit khusus. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Perangkat perusahaan, akses akun, daftar arsip, semuanya ada di sini. Barang pribadi dan dokumen proyek sudah dipisahkan. Tidak ada yang tercampur. Data terkait Yanyo, kamu yakin tidak ada salinan lain? Semua data klien sudah diarsipkan di sistem perusahaan. Kalau perlu verifikasi, bisa cek email perusahaan. Catatan distribusi dan disproyek juga ada. Perangkat pribadi saya tidak menyimpan lampiran klien. Juga tidak menerima file proyek. Sebelum jam 8 malam kemarin, rencana uji ulang tahap kedua sudah kukirim. Klien sudah balas terima, tapi katanya masih mau pantau dulu. Ya sudah, kita lanjut ikuti daftar tanggung jawab. Yang dipantau klien itu apakah tim Kiming bisa terus responsif. Bukan cuma saya sendirian. Pak Luo, jangan sembunyi di belakang saya lagi. Semua catatan pengiriman 3 dokumen dan lampiran teknis. Sudah saya daftarkan sesuai nomor versi. Tidak ada lampiran yang terlewat. Bagus. Mulai sekarang lakukan selalu seperti ini. Kinyu, perusahaan bisa kasih kamu kontrak konsultan bertahap. Sebelum proyek stabil, kamu tetap siaga. Bisa nego, asal jelas layanannya. Lingkup kerja dan waktu responsnya. Baik, Batas mandat dan standar biaya. sekarang setiap kalimat kamu harus sedetail ini hitung-hitungannya? Dulu saya kira kalau dihitung jelas itu terkesan kejam. Belakangan saya sadar, gara-gara tidak dihitung jelas, jadinya begini. Pak Song, hasil audit awal menyatakan pengembalian dokumen lengkap. Serah terima wewenang tidak ada anomali. Siang ini bisa diproses konfirmasi pengunduran diri final.
Honda sudah kirim undangan wawancara buat kamu. Itu undangan resmi. Setelah mundur, saya proses sesuai klausul kerahasiaan. Dan klausul non-kompetisi. Tidak membawa data proyek. Tidak membocorkan info yang belum dirilis. Saya pergi, bukan ikut membawa. Integritas profesional, saya pergi bersama saya. Proyek baru transisi, malah wawancara di kompetitor. Menurutmu klien bakal mikir apa? Klien lihat tiap perusahaan bisa deliver sesuai prosedur atau enggak. Kemana aku pergi, enggak seharusnya jadi alasan buat ini. Terus mengaburkan tanggung jawab. Pak Song, aku nggak pergi karena emosi. Aku cuma lagi memperjelas jalan karirku sendiri. Jadi selama ini, kamu memang sudah nunggu buat pindah ke Honda? Makanya kamu nggak mau bantu aku tambal sulam? Aku nggak bisa bantu tambal sulam. Harga dasar dan mandat resmi bukan aku yang urus. Tanggung jawab itu juga bukan yang bisa aku tanggung buat kamu. King Yu, katalog teknis itu aku ambil alih. Kedepannya aku yang konfirmasi langsung ke klien. Nggak akan kulempar lagi masalahnya ke kamu. Dulu aku terlalu banyak nanggung buat kalian. Sampai semua lupa, kalian juga sebenarnya bisa berdiri sendiri. King Yu, kalau sekarang aku hitung ulang bonusmu dan lengkapi mandatnya, kamu masih mau bertahan? Pak Song, semua itu memang seharusnya sudah dibereskan dari dulu. Nggak seharusnya baru jadi syarat setelah aku mau pergi. Perempuan yang bekerja benar di posisinya. Nggak seharusnya kehabisan tenaga sampai mau resign, baru dihargai. Proses resign Lin King Yu sudah selesai. Semoga sukses ke depannya. Direktur Lin. Kiming baru kehilangan penilaian, kamu malah wawancara di Honda. Tekanannya pasti besar ya? Aku sudah resign dari Kiming dan lolos cek kepatuhan. Wawancara hari ini hanya membahas pengalaman pribadiku. Metode proyek publik dan kebutuhan posisi Honda. Aku nggak mau keluar dari batas yang nggak jelas. Lalu masuk lagi ke batas lain yang juga nggak jelas. Honda menilai orangnya, bukan dokumen milik perusahaan lain. Kami sedang ikut. Evaluasi kandidat Yanyo tahap 2. Kamu pegang tahap 1, tahu kekhawatiran klien. Klien mau pengiriman lancar, risiko jelas, tanggung jawab tuntas. Itu logika umum, tak terkait dokumen Kiming. Kalau kamu yang pegang tahap 2, apa yang pertama kali kamu lakukan? Aku pastikan dulu mandat dan kebutuhan resmi klien Honda. Lalu kuperiksa solusi teknis, batas penerimaan, dan daftar risikonya. Tanpa konfirmasi tertulis, aku nggak akan kasih janji manis ke klien. Takkan biarkan tim maju hanya karena satu orang. Di Kiming kamu bikin banyak orang tersudut. Bukan orang, tapi tanggung jawab yang tidak jelas. Seringnya orang bilang aku terlalu dominan. Padahal aku cuma berhenti bikin omongan orang lain kedengaran bagus. Menurutmu, di mana kekalahan Kiming kali ini? Aku tidak bisa menilai detail internal Kiming. Cuma bisa bilang, proyek apapun kalau dalam jangka panjang. Terlalu bergantung pada kemampuan satu orang, apalagi cuma satu orang. Yang menambal semua celah, pasti kelihatan risikonya saat serah terima. Kalau begitu, lupakan Kiming. Coba lihat punya Honda ini. Rencana studi pendahuluan Yanyo tahap 2. Kasih penilaian dari sisi kebutuhan publik saja. Pak Gu, boleh jelaskan sumber materi ini? Proyek industri. Informasi pasti mengalir, kami kan calon pemasok cadangan. Pelajari dulu hal yang jadi perhatian klien. Mempelajari kebutuhan klien sih boleh. Tapi simpul konfirmasi bertahap dan kaitan metode pembuktiannya. Bukan ungkapan kebutuhan publik. Lebih mirip bahasa diskusi internal perusahaan tertentu. Kamu sensitif sekali. Pantas saja Kiming tidak bisa lepas darimu. Sensitif bukan masalah, sumber yang tidak jelas, itu masalahnya. Kalau kamu masuk Honda, semua ini cepat atau lambat pasti kamu lihat. Kamu tidak perlu kasih tahu caranya Kiming menghitung harga. Cukup nilai apakah rencana ini bisa membuat Yanyo tertarik atau tidak. Tanpa sumber, aku tak bisa menilai materi ini. Honda bisa sediakan kebutuhan resmi klien. Standar pengadaan terbuka dan data teknis perusahaan kami.
Aku akan evaluasi ulang berdasarkan itu. Baru keluar dari Kiming, kamu langsung pasang batas setegas ini. Tidak takut kehilangan kesempatan? Kesempatan yang dibangun dari materi tidak jelas. Ujung-ujungnya pasti berubah jadi risiko. Baik. Yang Hongda butuhkan memang bukan cuma orang yang hafal data lama klien. Kalau begitu, kita akan mengubah cara. Kontak dengan informasi lama Kiming hanya untuk melihat kemampuan teknis HTC yang ada. Bisakah kau keluar dalam seminggu? Kerangka risiko untuk fase 2 Yanyo. Dapat, tetapi perlu untuk mengklarifikasi antarmuka tim nasional. Rentang data dan kontak kepatuhan. Lin Qingyu menyambut kedua sisi. Apakah dia melihat masalah materi? Siapa Jenderal Gu Qin Xiao? Konsultan proyek eksternal melakukan pengaturan sumber daya industri. Tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan resmi HTC. Dia hanya bertanya apakah saya melihat masalah materi. Jelaskan bahwa dia tahu bahwa materi ramalan ini juga tahu bahwa aku akan. Saya telah menghubungi konten serupa ketika saya menyerahkan di Kiming. Aku pernah melihat nama Qin Xiao. Juci telah menerima pesannya. Konten tersebut menyebutkan surat bersama dan balasan pertanyaan. Apakah kamu yakin? Saya hanya mengatakan fakta bahwa saya telah melihat. Saya tidak memiliki izin untuk menilai hubungan spesifik. Dan tidak akan menarik kesimpulan untuk salah satu pihak. Jadi kau sedang mewawancarai Hongda. Masih mencoba HTC. Saya mengkonfirmasi apakah saya bisa. Perbatasan bersih ke pos ini. Jika tidak, kesempatan untuk menandatangani hari ini akan menjadi risiko besok. Anda memang sulit digunakan. Orang yang sulit setidaknya tidak mendukung orang lain. Orang yang menggunakan terlalu lama. Akhirnya biasanya dikosongkan terlebih dahulu. Di depan GUD 2. HTC memberi Anda paket informasi yang disusun ulang. Juga membutuhkan kepatuhan kontak saya tidak menerima oleh eksternal. Konsultan langsung mengirimkan materi. Saya akan mengatur Cheng Himing. Bertanggung jawab untuk konfirmasi batas data. Sesuai permohonan Sulan. Sebelum wawancara kedua, konfirmasi dulu asal-usul data. Lin Qingyu hanya boleh mengakses materi. Jangan buka lampiran tak jelas. Wawancara kedua jangan molor. Prosedur ini bukan menghambat. Ini menentukan materi mana yang bisa dipakai setelah aku ambil alih. Dan mana yang harus disingkirkan. Saat ini terbagi 3 kategori. Kebutuhan resmi klien, data teknis Hongda, dan lampiran riset eksternal. Kebutuhan resmi klien ada dari email. Dan notulen rapat Yanyo. Bisa dipakai. Kategori kedua dikeluarkan pusat teknis Hongda. Bisa dipakai. Kategori ketiga diunggah oleh Qin Xiao. Penjelasan sumbernya kurang kuat, jadi diisolasi dulu. Kalau kategori ketiga tidak dipakai, kerangka risiko seminggumu akan kehilangan banyak konteks. Konteks yang hilang itu bisa diganti dengan wawancara resmi. Kalau memakai latar belakang yang sumbernya tidak jelas. Aku tak mau tanggung lagi. Langkah-langkah yang dihilangkan orang lain sebagai hasil. Setuju lampiran riset eksternal diisolasi. Tidak masuk materi evaluasi kandidat. Kalian sekarang malah kompak sekali. Masih ada satu hal. Dalam paket data tidak boleh muncul istilah internal Kiming. Apalagi soal penawaran harga. Ini tahap negosiasi. Konfirmasi dulu akses non-publik ini. Aku periksa sekarang. File ini nggak seharusnya ada di paket data. Cheng Li. Sumber pencatatan. Pengunggahnya Qin Xiao, di kolom catatan tertulis. Disediakan oleh Youji. Untuk bantu Hongda memprediksi ruang negosiasi Yanyo. Lampiran ini sumbernya nggak sesuai prosedur. Isolasi dulu data wawancara kedua. Sama catatannya disimpan utuh apa adanya. Isolasi boleh. Tapi jangan ganggu wawancara kedua. Hongda nggak boleh cuma gara-gara materi dari konsultan eksternal. Kehilangan window period Yanyo. Window period penting. Batasan data lebih penting. Barang yang asal-usulnya nggak jelas, sekali masuk ke dalam proposal. Setiap halaman berikutnya bakal penuh risiko. Kamu belum juga masuk,
udah berani ngasih tuntutan ke Hongda. Saya cuma memastikan, apakah saya sanggup memegang posisi ini. Bersihkan materi demi Hongda. Pak Gu, permintaan linking you masuk akal. Perlu konfirmasi non-kompetisi. Sama sumber data. Cheng Li. Sesuai prosedur kalian, butuh berapa lama? Jalankan 3 langkah dulu. Pertama, isolasi lampiran eksternal. Hubungi Qin Xiao untuk melengkapi penjelasan sumber. Ketiga, periksa internal Hongda, apakah ada yang pernah memakai lampiran ini. Buat rencana tindak lanjut. Hari ini sebelum jam pulang, kasih kesimpulan awal. Takkan sentuh lampiran ketiga. Juga nggak akan memakainya sebagai dasar penilaian. Kamu benar-benar tidak menyisakan ruang sama sekali. Yang bisa dinegosiasi itu solusinya, bukan batas bawahnya. Tunggu sebentar. Waktu Qin Xiao mengunggah lampiran ini. Bukan hari ini. Kapan? 4 hari lalu, jam 10.53 malam. Artinya, sebelum laporan gabungan dan risiko terbentuk. Dengan kata lain, Qin Xiao sudah mengunggah ringkasan narasi Qiming ke Hongda. Sebelum laporan internal Qiming dilayangkan. Catatan sistem memang begitu, tapi baru bisa dipastikan. Waktu unggah dan catatannya, belum bisa simpulkan sumbernya. Catat faktanya dulu, jangan tarik kesimpulan berlebihan. Kamu ternyata lebih berhati-hati dari yang kubayangkan. Kesimpulan tak jelas akhirnya jadi risiko. Nama ini sangat mirip dengan template surat bersama Qiming itu. Bukan mirip. Fotokopi yang Lu Xiaochuan tunjukkan ke Song Wenping. Nama filenya persis ini. Cheng Li. Sejak kapan Qin Xiao masuk ke proyek Yanyo? Waktu terdaftarnya, Senin pagi minggu ini. Tugasnya pengumpulan info industri, tapi catatan ini lebih awal dari waktu pendaftaran. Unggah materi sebelum terdaftar. Siapa yang memberinya akses? Tautan sementara dibuat oleh kantor manajemen proyek. Pemohonnya kantor Presdirgu, lingkup wewenang direksi. Itu dari divisi rekrutan khusus. Sebelum beres, aku usulkan tunda evaluasi wawancaraku. Kalau tidak, Hongda akan mencampur adukan risiko proyek kandidat. Dengan asal-usul sumber data. Kamu menolak Hongda? Aku beri Hongda kesempatan jelaskan masalahnya. Sisi Qiming sudah kacau. Lin Qingyu nggak bisa dibiarkan. Presdirgu, pesan ini juga perlu masuk catatan. Pesan pribadi bukan bagian dari lingkup sumber data. Kalau pesan pribadi memengaruhi evaluasi kandidat, berarti masuk lingkup. Lin Qingyu, kamu tahu kenapa Hongda mau ketemu kamu? Karena kamu bisa bersihin masalah. Tapi kalau tiap langkah, kamu malah meragukan lingkungan, tim jadi kehambat gara-gara kamu. Yang saya pertanyakan bukan lingkungan, tapi sumber yang nggak jelas, mandat yang nggak lengkap, dan kesimpulan yang sudah disiapkan dari awal. Dari sisi kepatuhan, Qin Xiao terlibat dalam unggah data. Sekaligus kasih pendapat soal nasib kandidat. Saya usul akses proyeknya ditangguhkan sampai audit selesai. Nangguhin konsultan eksternal. Bakal ganggu beres-beres data Yanyo. Hongda nggak cuma punya satu konsultan eksternal. Jangan pakai sumber tak jelas. Masalahnya lebih parah dari sekadar data telat sehari. Presdirgu, saya setuju usulan Cheng Zili. Kalau enggak, proses rekrutmen ke depannya juga bakal diperdebatkan. Akses proyek King Su ditangguhkan. Evaluasi tahap 2 ditunda 1 hari. Kamu puas sekarang? Puas bukan tujuan. Bisa ditelusuri itu tujuannya. Waktu audit internal Qiming. Ketua Yoshi hari dulu surat silahkan. Pernah pakai ruang tamu perusahaan. Buat terima Qin Xiao. Di daftar tamu cuma ditulis tukar pikiran industri. Tapi Yoshi nggak lapor. Soal isu Yanyo. Setelah Qin Xiao ke Qiming,
Di email cuma ditulis fakta pendaftaran tamu. Belum bisa disimpulkan mereka ngomongin apa. Sumber petunjuk tambahan. Audit ulang daftar tamu Kiming. Sifatnya sementara ditetapkan sebagai lini masa kontak eksternal. Saya akui waktu itu perusahaan cuma memantau apakah kamu gila kerja. Tidak menelusuri siapa yang mendorong surat ini. Sekarang Kiming akan lanjut menangani secara internal. Song Menking sekarang malah pintar menambal. Yang dia tambal adalah catatan Ho Ming. Hongda harus menambal catatannya sendiri. Daftar tamu Kiming lebih dulu ada. Kim Xiao mengunggah template dan kutipan poin pembicaraan setelahnya. Secara waktu ada keterkaitan, tapi tetap butuh penjelasan sumber. Dan konfirmasi ruang lingkup penggunaan. Presiden Bu, Hongda perlu serahkan laporan awal audit khusus? Serahkan. Rumuskan hanya fakta, jangan tulis dugaan. Itu benar. Kalau audit ini lolos, Kamu masih mau datang ke Hongda? Kalau Hongda mau mengusut tuntas masalah ini, bukan menimbunnya di bawah hasil, saya akan lanjut ke wawancara kedua. Paket data yang sudah dibersihkan. malam ini bisa kasih kerangka risiko awal? Saya bisa cepat, tapi tidak akan mempercepat kekacauan lagi. Lin Qingyu sekarang cuma bisa mengakses klien. Kebutuhan resmi, data teknis Hongda, dan data publik. Riwayat akses terekam penuh. Saya susun kerangka risiko awal dari 3 materi itu. Tidak memakai lampiran terpisah. Masih 2 jam sebelum jam 6. Masih 2 jam lagi sebelum jam 6. Kerangka ini harus bisa menopang rapat klarifikasi klien besok pagi. Bisa menopang rapat. Bukan berarti bisa menjamin risikonya. Cek dulu batas sistemnya. Yang fase 3, perkiraan peak konkurensinya berapa? Di dokumen kebutuhan tertulis 3 kali lipat dari fase 1. Laporan dasar Hongda. Laporan stres tesnya baru sampai 1,5 kali fase 1. Skenario 3 kali lipat belum ada laporan lengkapnya. Pak Gu, Anda cari saya? Stres tes konferensi 3 kali lipat untuk yang fase 2. Laporan lengkap belum keluar. Setelah peak naik, message QW akan mengalami delay. Apakah rentang delay-nya memengaruhi konfirmasi transaksi inti? Dampaknya masih dalam tahap evaluasi. Kami tulis sesuai kapasitas. Besok pagi sudah rapat klarifikasi dengan klien. Sekarang kamu bilang belum ada laporan lengkap? Peringatan sudah disampaikan. Setelah itu dimasukkan ke pengujian tambahan. Risiko inti. Stres tes skenario peak belum memadai. Bisa memengaruhi stabilitas peluncuran fase 2. Tulis dulu, masih perlu verifikasi. Jangan tulis itu. Bisa memengaruhi peluncuran. Tanpa laporan, risiko tak jelas. Besok klien tunggu jawaban. Bukan malah mendengar kita memperbesar masalah sendiri. Yang penting risiko terkendali. Adalah kita mengakui dulu bahwa risiko itu ada. Jangan biarkan aku mengatakan risiko seperti emosi. Jangan biarkan pekerja Korea mengganggu peringatan. Jika kerangka risiko menggunakan pelanggan kering untuk mengklarifikasi pertemuan, kata-kata harus benar. Dapat dilacak. Tidak disarankan untuk menghapus risiko utama. Saya tidak mengatakan menghapus. Aku bilang jangan berlebihan. Kau bilang kau menyebutkan di mana peringatan risiko. Pada pertemuan minggu teknis, saya menulis daftar pekerjaan dengan judul Mengapa risiko teknis menjadi kantor proyek? Ubah prioritas. Pada saat itu, jendela pelobi ketat. Tekan versi yang dapat ditunjukkan terlebih dahulu. Pengukuran tekanan di belakang. Ini bukan hanya kurangnya laporan, peringatan risiko diturunkan. Yang saya butuhkan adalah solusi. Bukan akuntabilitas. Langkah pertama solusinya adalah mengembalikan risiko ke prioritas yang tepat. Kalau tidak, kamu bertanya tentang kemampuan puncak besok pagi. Kami hanya bisa memberikan jawaban yang tidak lengkap. Disarankan untuk masukkan risiko ini dalam pertemuan klarifikasi pelanggan. Hal-hal yang harus dikonfirmasi dan tinjauan teknis internal dimulai. Saya dapat membuat versi data tes awal malam ini.
Tetapi pengukuran tekanan lengkap membutuhkan lebih banyak sumber daya dan waktu lingkungan. Kerangka risiko Sing menulis 3 data yang ada dan data yang hilang. Jangan menulis rencana tes ulang. Anda tahu bahwa Anda dapat terus menunggu dan melihat HTC. Jika Anda tidak menulis seperti ini, Anda mungkin tidak lagi percaya pada HTC. Kepercayaan tidak bergantung pada satu orang untuk berbicara. Mengandalkan semua orang untuk mengatakan yang sebenarnya. Ubah jadi perlu verifikasi lanjut. Kalau klien lihat kalimat pertama, mereka bakal langsung memasukkan kita ke daftar pengawasan. Boleh tambahkan perlu verifikasi, jangan hapus arah dampak. Klien harus tahu kenapa perlu verifikasi. Secara teknis, ini bisa memengaruhi waktu proses pesan. Kalau ditulis hanya perlu verifikasi, kesannya kita sudah terlalu percaya diri. Kerangka risiko harus mencantumkan nomor tiket dan nomor audit agar besok saat klien tanya sumbernya, kita bisa tunjukkan dasarnya. Masih ada 14 menit. Paket dokumen harus dikirim bersamaan ke email proyek Yanyo dan email arsip internal. Risiko inti, konkurensi tinggi, stres tes belum memadai. Hasil uji awal menunjukkan antrean pesan mengalami penundaan. Berpotensi memengaruhi stabilitas peluncuran fase 2. Rencana uji ulang dimulai malam ini. Laporan lengkap menunggu konfirmasi sumber daya lingkungan. Terlalu kaku. Ini versi faktanya. Honda sudah memulai uji ulang dan audit teknis. Tambahkan. Pukul 17.56 konfirmasi terakhir. Apakah Pak Gu mengirim? Linking you. Jika dokumen ini keluar, Honda akan sangat sulit besok. Kalau tidak dikirim, lusa bakal lebih sulit lagi. Baik. Kerangka risiko sudah terkirim. Audit khusus naik ke Dewan Direksi, arsipkan kembali. Cheng Sili. Siapa suruh sambungkan ke Dewan Direksi? Itu melanggar kepatuhan. Ini menyangkut sumber data klien dan risiko teknis besar. Wajib diarsipkan. Pak Gu, sesuai yang disampaikan kemarin dalam kerangka risiko. Poin pertama, uji tekanan konkurensi tinggi masih kurang. Jelaskan dulu, apakah Honda sanggup menanggung kebutuhan puncak tahap 2? Shen Nian. Honda punya kapasitas untuk menanggung. Yang kurang sekarang adalah laporan uji tekanan lengkap, bukan kapasitasnya. Kami sudah mulai uji ulang. Direktur Lin, Anda ikut menyusun kerangka risiko ini, kan? Iya, saya ikut. Keterlibatan saya hanya pada paket data yang sudah dibersihkan. Memetakan risiko dan rencana uji ulang. Saya tidak memberi jaminan atas kapasitas yang belum terverifikasi. Kalau begitu, menurut Anda sekarang bisa ditulis risiko terkendali? Tidak bisa. Sekarang hanya bisa ditulis risiko sudah teridentifikasi. Uji ulang sudah dimulai, kesimpulan menunggu laporan lengkap. King Yu, yang ditanyakan klien adalah, apakah proyeknya bisa lanjut? Proyek bisa lanjut, tapi tidak boleh melewati konfirmasi risiko. Dulu saya terlalu pintar menjahit celah-celah itu. Sekarang saya lebih memilih menandai celahnya dengan jelas. Berapa lama uji ulangnya? Butuh 2 hari siapkan lingkungan, hari ketiga laporan awal. Kalau klien mau, kami bisa sinkronkan data sekali setiap hari. Baik. Yanyo menerima rencana uji ulang. Tapi sebelum ada laporan lengkap, jadwal go live tidak dikonfirmasi. Dan negosiasi harga final juga tidak dilanjutkan. Tim gabungan menjamin, masih ada satu hal. Kemarin paket data yang diserahkan Honda, di keterangannya disebutkan, sebagian lampiran riset eksternal sudah diisolasi. Yanyo perlu memastikan, apakah lampiran-lampiran ini akan dipakai untuk penilaian inti rencana tahap 2? Shen Nian. Lampiran riset eksternal sudah diisolasi. Kerangka risiko yang diserahkan ke Yanyo kemarin, berdasarkan paket data yang sudah dibersihkan. Yang saya tanyakan, sebelum isolasi, apakah lampiran ini untuk penilaian inti rencana tahap 2? Penilaian inti. Catatan saat ini menunjukkan, sebagian lampiran eksternal pernah masuk ke direktori prastudi. Tapi apakah itu memengaruhi penilaian inti? Masih perlu dicek referensi versi, catatan akses, dan jejak revisi proposal. Cheng Sili. Ini rapat dengan klien. Pak Gu, klien tanya faktanya. Bilang masih verifikasi, jangan bilang tak ada dampak. Pak Lin, Anda masuk kerangka risiko pasca pembersihan. Penilaian Anda? Saya hanya terlibat dalam pemetaan risiko data pasca pembersihan. Materi sebelum pembersihan. Saya tak bisa simpulkan atas nama Honda. Saran saya, sebelum jam 12.
Serahkan 3 hal. Daftar lampiran eksternal, hasil verifikasi lingkup penggunaan, dan penilaian inti yang dibentuk ulang setelah pembersihan. Untuk bagian risiko teknis bisa berdasarkan data pasca pembersihan. Diperiksa ulang dari awal. Anda hanya periksa dasar teknisnya. Jangan ambil kesimpulan atas nama sumber data. Kalau begini, klien akan terus menyandera kita. Kalau tidak begini, klien tidak akan pernah tanya kita lagi. Yanyo menerima penjelasan tambahan sebelum jam 12. Sebelum penjelasan diserahkan, negosiasi harga tahap 2 ditunda. Jika penilaian inti ternyata dipengaruhi lampiran eksternal, Yanyo akan memulai audit gabungan. King Yu. Tulis saja di penjelasan, tidak digunakan secara substantif. Pak Gu, kesimpulan tidak boleh ditulis duluan. Klien butuh keyakinan, bukan melihat kita menumpuk masalah. Ubah penjelasan jadi 2 kalimat. Lampiran eksternal tak dipakai substantif, risiko terkendali. Pak Han, sekarang sudah ada laporan uji beban lengkap? Belum. Hanya ada data uji awal dan rencana uji ulang. Verifikasi lingkup penggunaan lampiran eksternal sudah selesai? Belum. Catatan akses bisa ditelusuri, perbandingan referensi masih berjalan. Kalau begitu, 2 kalimat itu sekarang belum bisa ditulis. Kamu sadar kamu belum resmi masuk kerja? Saya sadar. Justru karena itu saya tidak bisa memakai status yang belum resmi. Tulis ulang dulu verifikasi atas nama Anda. King Yu. Aturan itu untuk melayani Hasio. Kamu tahu sendiri, klien sekarang hanya butuh 1 orang yang bisa dipercaya. Saya bisa bantu Hongda menyampaikan masalahnya secara utuh. Aku juga bisa mendampingi tim nasional menyelesaikan uji ulang. Aku tak bisa asal isi jawaban kosong walau klien percaya padaku. Aku akan menulis catatan tambahan risiko resmi. Pertama, verifikasi ulang sumber data belum selesai. Kedua, stres tes menyeluruh untuk zona risiko frekuensi tinggi. Ketiga, usul memulai persiapan awal audit gabungan. Agar klien dan Hongda tak salah arah oleh simpulan tak lengkap. Catatan ini bisa ke jalur kepatuhan dan kuarsifkan dengan nomor. Aku belum setuju. Direktur Gu, Anda boleh tidak setuju dengan penilaianku. Tapi aku tidak bisa menandatangani penilaian Anda atas namaku. Pihak klien meminta materi praudit gabungan. Tim proyek Yanhao Group meminta selesaikan materi praudit gabungan sebelum pukul 15. Yanyo sudah menerima catatan tambahan risiko. Berdasarkan kekurangan stres tes konkurensi tinggi dan cakupan penggunaan lampiran eksternal yang belum terverifikasi, Yanyo memutuskan memulai pradiagnosis audit gabungan. Shen Nian. Hongda sudah proaktif menyerahkan risiko. Bukan berarti proyek tidak terkendali. Aku setuju, menyerahkan risiko secara proaktif itu nilai tambah. Sebelum risiko terverifikasi, tak bisa ditulis terkendali. Cakupan praudit gabungan mencakup 3 hal. Lingkungan stres tes konkurensi tinggi, catatan penurunan teknis. Jalur penggunaan lampiran eksternal. Tim teknis bisa siapkan sebagian lingkungan stres test malam ini. Data lengkap butuh 3 hari. Lapor sesuai progres nyata. Berikan apa yang bisa diberikan. Jangan memenuhi laporan hanya supaya terlihat bagus. Paham. Setiap katamu kini akan memengaruhi penilaian klien terhadap Hongda. Jadi setiap kata yang aku ucapkan harus ada sumbernya. Dulu aku bicara diplomatis supaya tidak mempermalukan siapapun. Sekarang aku bicara tegas supaya proyek ini tidak dipermalukan. Selama masa praudit, Yanyo tidak menerima jalur apapun yang belum diarsipkan. Semua penjelasan lewat email resmi dan notulen rapat. Direktur Lin, apakah Anda bersedia mewakili Hongda sebagai penjelas kerangka risiko dalam praudit? Kalau identitas dan mandat resmi saya ditulis jelas. Hanya menjelaskan kerangka risiko, tanpa komitmen bisnis. Saya bersedia hadir. Ruang lingkup mandat bisa dicantumkan di daftar hadir praudit. Hari ini kita hanya konfirmasi fakta. Pertama, apakah risiko lonjakan konkurensi benar-benar ada? Kedua, apakah dokumen eksternal masuk ke pertimbangan inti? Ketiga, bagaimana Hongda mengendalikan ke depannya? Hongda menerima ruang lingkup ini dari catatan uji awal. Setelah lonjakan puncak, antrean pesan memang mengalami penundaan. Tak bisa langsung menilai, tapi tak bisa dukung. Kesimpulan bahwa risiko terkendali. Tim teknis mau uji beban penuh. Aku sudah ingatkan. Tapi diturunkan ke prioritas rendah, dan aku tidak terus mengejar. Peringatan dini itu bukan cari gara-gara. Itu beri jalan keluar proyek ini. Kau sampaikan.
Berarti kamu sedang menambah langkah itu. Poin kedua, lampiran eksternal. Lampiran eksternal masuk daftar prakajian, 2 bagian. Dikutip oleh proposal awal. Setelah dibersihkan, kerangka risiko tidak memakai lampiran itu. Tapi pertimbangan inti awal memang terpengaruh. Dampaknya terbatas. Tidak masuk ke versi final yang diserahkan kemarin. Jadi harus ditulis jelas bahwa versi awal terdampak. Versi final sudah dibuang dan disusun ulang berdasarkan kepatuhan. Data menjadi dasar penilaian. Supaya klien tahu persis apa yang diubah Hongda. Yanyo menyetujui pernyataan ini. Hongda diminta menyerahkan penjelasan audit resmi hari ini. Image wajib menjelaskan sumber data. Prosedur penurunan level risiko teknis dan anomali. Pak Gu, kenapa lampiran eksternal masuk daftar? Sebelum sumbernya dikonfirmasi. Tenggat Yanyo sangat ketat. Saya minta tim bergerak cepat memahami latar belakang. Penilaian saya begini. Ambil peluang dulu, lengkapi prosedur belakangan. Keputusan itu bikin 2 masalah masuk audit khusus, yaitu sumber data dan risiko teknis. Lin Qingyu, waktu kamu menyerahkan penjelasan tambahan risiko, kamu belum jadi karyawan tetap Hongda. Kenapa memaksa menyerahkan? Karena klien percaya sama saya. Saya tak bisa mengarang jawaban. Saya juga paham tekanan tenggat Yanyo. Tapi paham bukan alasan buat tanda tangan. Dewan Direksi memutuskan. Gu Chengyan ditangguhkan dari wewenangnya. Sampai audit khusus selesai. Penerimaan Lin Qingyu. Prasyaratnya sudah terpenuhi. Disarankan diangkat sebagai Kepala Pusat Solusi. Bertanggung jawab atas risiko Yanyo tahap 2. Kerangka kerja dan rekonstruksi sistem. Kamu menang. Aku tak butuh siapapun kalah. Aku hanya tak mau bergantung pada satu orang untuk menambal semua lubang. Besok sebelum jam 9 pagi, serahkan draft kebijakan. Fokusnya pada perhitungan kontribusi lembur yang punya mandat resmi. Respons klien, review teknis, dan eskalasi risiko. Audit gabungan Yanyo tahap 2 lolos. Rencana peluncuran ulang dikonfirmasi. 3 putaran stres test sudah lolos. Kedepannya, peringatan teknis. Otomatis masuk kerangka risiko, tak bisa diturunkan levelnya sembarangan. Kerja bagus. Laporannya sangat jelas. Catat juga penggunaan sumber daya rencana uji ulang di tabel kontribusi. Dulu tidak ada yang mencatat ini. Kedepannya harus dicatat. Pekerjaan yang tidak terlihat justru paling gampang diambil orang. Yanyo mengonfirmasi audit gabungan tahap 2 lolos. Terima kasih pada Hongda atas kerjasama penjelasan risiko dan rencana uji. Dan batas penerimaan dokumen. Lanjutkan sesuai prosedur resmi. Sudah tidak lagi menjabat sebagai pemberi persetujuan proyek Yanzhou. Lampiran terkait Qin Xiao juga sudah disegel semua. Tidak akan masuk ke basis data proyek manapun. Ini semua keterangan dan bukti dari pihak-pihak terkait. Arsipkan saja catatannya. Jangan jadikan ini bahan tertawaan. Jadikan studi kasus kebijakan. Direktur Lin, klien baru saja mengirim konfirmasi agenda besok. Apakah saya perlu lembur malam ini untuk merapikannya? Cek dulu apakah mendesak. Jika mendesak, kirim mandat resmi, agenda, dan penanggung jawab. Besok jam 9 pagi kamu.